Karena fikih ini artinya adalah paham, maka kita juga perlu paham dengan secara baik dan secara tuntas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman Allah muliakan fikih prioritas ya. Mungkin sebelumnya pernah, saya lupa apakah sudah dimulai apa belum ya. Eh, Pada dasarnya adalah kita selalu dihadapkan dengan banyaknya pilihan, ya. Selalu dihadapkan dengan banyaknya kondisi di dalam kehidupan kita ya. Di sini orang gambar di sebuah persimpangan, maka yang harus dia pilih ya, apa yang harus dia ambil dan apa yang harus dia tinggalkan. Maka di sini kita tidak memilih dengan menggunakan perasaan. Kita tidak memilih kemudian dengan alasan pribadi ya. Seorang muslim sering sekali kemudian memilih sesuatu itu karena subjektivitas dirinya, tapi kemudian tidak memilih sebagaimana kemudian eh, Islam menganjurkan sebagaimana kita harusnya bersikap, bagaimana kita seharusnya memilih ya. Maka di sini kita kemudian dikatakan dengan fikih prioritas ya. Dalam banyak kondisi, teman-teman Allah muliakan, kita dilarang marah ya, jika kemudian berkaitan dengan diri kita. Tapi kita boleh marah jika berkaitan dengan orang lain. Maka di sini jangan sampai kita karena ego kita kemudian diserang, gara-gara kemudian kita sedang kondisi kita sedang tidak stabil ya, dan kemudian sehingga kita reaktif ya. Ketika kemudian kita reaktif, sehingga yang terjadi adalah kita tidak bijak dalam memilih. Maka dalam hal ini, teman-teman Allah muliakan, dikatakan dengan fikih aulawiyat ya, ataupun prioritas adalah ketika kemampuan kita bisa memilih masalah terbaik ya ketika dibenturkan antara dua pilihan baik. Jadi di sini ada tiga ataupun ya tiga ya yang mungkin sering mungkin nanti kita akan sering temukan juga, ada fikih muwazan, ada fikih aulawiyat, ada fikih kemudian muwazanah, dan kemudian nanti ada namanya fikih ma'alat ya. Ketiga fikih ini itu adalah sebuah kemampuan yang harus dibentuk ya, sebuah skill yang memang juga harus kita kuasai. Sehingga bahkan kemudian masalah fikih aulawiyat ini, fikih muwazanah dan fikih ma'alat ini bahkan sangat dibutuhkan dalam banyak kondisi, apalagi hal yang berkaitan dengan sosial, berkaitan dengan sebuah regulasi, berkaitan kemudian dengan sebuah aturan, berkaitan dengan apapun itu yang mungkin tidak berkaitan dengan masalah sholat ya, tidak berkaitan dengan masalah zakat ya, tidak berkaitan kemudian dengan masalah ibadah-ibadah harian yang mungkin kita lakukan ya, mulai dari puasa, zakat dan sebagainya. Malah dalam hal ini mungkin sangat berkaitan dengan masalah negara, berkaitan kemudian dengan urusan-urusan yang jauh lebih besar ya, bagaimana kita kuliah, bagaimana dan yang lain. Maka di sini pilihan-pilihan kita, di sini kita diminta bijak dan paham. Maka prioritas secara spesifik jika kemudian dikomparasikan antara tiga hal ini, ketika kita diberikan dua pilihan baiknya. Contoh ya, dalam satu kondisi sekarang teman-teman bisanya tamat kuliah dan kemudian dapat pilihan satu melanjutkan kuliah ke luar negeri dan satu lagi kita dapat kesempatan untuk bekerja. Mana yang kita pilih ya? Maka ini dikatakan dengan fikih aulawiyat ya. Maka kita melihat mana maslahat yang paling besar, mana maslahat yang paling baik, bukan mana yang kita pingin, tidak ya. Ini yang kemudian harus kita perhatikan. Maslahat mana yang paling baik untuk dunia kita, akhirat kita, keluarga kita, ayah dan ibu kita. Maka apapun itu perlu kita perhatikan. Apakah kemudian kita kerja terlebih dahulu atau kemudian kita melanjutkan kuliah ke luar negeri jika kemudian kita mendapatkan beasiswa ataupun tidak dan sebagainya. Maka di sini di antara bagaimana kita bisa memilih antara dua kebaikan ini. Sebentar. Sebentar ada intermezzo. Kalau fikih muwazanah adalah kondisi di mana kemudian kita dibenturkan kepada dua pilihan buruk ya. Sehingga kemudian kita harus mengambil mudarat mana yang paling kecil. Ya, mungkin sebelumnya pernah saya contohkan jika mungkin saya lupa apakah sudah disampaikan atau belum. Dalam satu kondisi ada dua orang yang sakit ya. Yang satu adalah anak kita atau istri kita. Di sisi lain ada ibu kita yang sakit ya. Kalau kita kemudian menemani ibu, maka anak dan istri ataupun anak itu tidak akan ada yang kemudian mengasuh ataupun kemudian karena mereka sakit ya. Di sisi lain, kalau kemudian kita seandainya memilih untuk menjaga anak dan ibu kita, maka juga kemudian tidak ada yang akan merawat ataupun membantu proses pengobatan mereka. Maka di sini kita perlu memperhatikan ya, bukan mentang-mentang kita lebih sayang kepada anak, maka kemudian kita perhatikan dulu anak kita dan kemudian ibu kita tinggalkan. Atau malah sebaliknya, gara-gara kemudian kita karena hormat kita kepada ibu dan anak kita ini kemudian serta-merta kita tinggalkan, bukan seperti itu gitu. Kita perlu melihat mudarat mana yang paling kecil ya. Maka di sini kita nanti diminta kebijaksanaan kita melihat pertama jenis penyakitnya ya. Apakah kemudian ini menuntut harus dibawa ke rumah sakit ya, ataupun kemudian ini bisa saja kemudian rawat jalan dan sebagainya. Maka kita lihat ya,
Dan yang kedua adalah kita mencoba untuk mencarikan pihak pengganti. Kalau ternyata anak kita ini, istri kita masih bisa mengkondisikan, dan kemudian istri kita bisa kita arahkan nih, maka ibu kita tidak ada yang menemani sama sekali, maka kita harus kemudian segera kemudian temui ibu kita. Atau sebaliknya, jika ibu kita ternyata kita bisa hubungi saudara yang lain dan mereka bisa bantu, bisa datang dan kemudian untuk membantu pengobatan ibu kita, dan anak kita ini kondisinya sangat parah ya, dan tidak mungkin kemudian kita tinggalkan, maka di sini adalah fikih muwazanah. Bagaimana kita menimbang? Menimbang mudarat yang paling kecil nih. Maka bukan berarti kemudian kita menjadikan pilihan ataupun kemudian subjektivitas pribadi untuk memilih sesuatu. Baru kemudian fikih ma'alat ya. Fikih ma'alat ini memang sesuatu yang kemudian perlu skill yang luar biasa dan juga perlu ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang memiliki kemampuan fikih ma'alat ini, dan kemudian fikih ma'alat ini akan sering diserang ya. Orang yang kemudian menggunakan ataupun mengambil fikih ma'alat ini, di antara risiko yang diambil adalah dia akan rusak citranya di masyarakat. Contoh ya, hal paling real adalah ketika Rasulullah SAW memilih untuk kemudian dalam perjanjian Hudaybiyah memilih untuk mengalah ya. Banyak klausul-klausul yang membuat kaum muslimin itu dalam tanda kutip ataupun secara zahir itu rugi. Contoh bagaimana kemudian Rasulullah dan para sahabat yang sudah berniat umroh itu harus kemudian pulang ke Madinah. Dan kemudian sehingga kemudian menyembelih semua binatang dam karena tidak menyelesaikan umroh dia secara sempurna. Dan kemudian jika ada orang Mekah datang ke Madinah dipulangkan ke Mekah. Orang Madinah datang ke Mekah maka tidak boleh balik ke Madinah. Maka ini banyak klausul-klausul yang sangat merugikan Rasulullah, dan bahkan dalam tanda kutip Rasulullah pun dilecehkan nih. Ketika kemudian Rasulullah kemudian menulis Muhammad Rasulullah, maka Amr bin As yang pada waktu itu masih belum menjadi seorang muslim, maka kemudian melihat hal itu, uh, Suhail bin Amr dan juga dengan Amr bin As, dua orang salah satu ya diplomator dari kalangan waktu itu jahiliyah dan kemudian mereka masuk Islam keduanya. Maka ketika itu akhirnya menyuruh untuk menghapus ya, dan Rasulullah, para sahabat tidak mau menghapus Rasulullahnya. Karena Rasulullah tidak bisa membaca, maka bertanya mana yang kemudian tulisan Muhammad ya, dan mana tulisan yang lain. Maka Rasulullah yang kemudian menghapus tulisan Rasulullahnya. Maka dalam tanda kutip kaum muslimin sangat dihinakan pada waktu itu. Tapi kenapa Rasulullah memilih untuk kemudian memilih mengalah ya? Karena kemudian Rasulullah meyakini jika kemudian diberikan ruang untuk tidak terjadinya peperangan, maka ada peluang besar bagi kaum muslimin untuk bisa menyebar Islam ini. Maka kemudian menimbang jangka panjang dengan kemudian memilih untuk mengalah dalam kondisi sekarang ini. Dan luar biasa ternyata ini juga yang dilakukan oleh dulu pendiri bangsa kita. Ketika kemudian para pendiri bangsa ini memilih untuk bersedia menghapus ya, sila pertama dari Pancasila yang berbunyi ketuhanan dan kewajiban untuk memeluk, kewajiban intinya seperti itu ya, kewajiban untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Maka kemudian orang-orang yang dari timur ataupun dari non-muslim itu tidak setuju, sehingga apa? Mereka mengganti dengan redaksi ketuhanan yang Maha Esa, yang padahal pada waktu itu panitia 9 itu mayoritas kaum muslimin. Kenapa kemudian memilih untuk mengalah? Maka dari sini adanya kemudian persatuan kaum muslimin, sehingga dan juga Indonesia masih bersatu dengan hal ini, maka adalah fikih ma'alatnya. Yang walaupun pada akhirnya kemudian banyak orang yang dalam tanda kutip menganggap itu bodoh, menganggap itu tercela. Ini diantara fikih ma'alatnya. Maka di sini orang yang kemudian memiliki visi yang jauh ya. Kita nanti suatu ketika jika sebagai direktur ya, kita sebagai rektor, kita sebagai pemimpin dan sebagainya, mampu menimbang dan melihat jika seperti ini, dan kemudian dengan data yang kita miliki, maka seperti ini, oke, nggak ada masalah, kita mundur selangkah. Maka ini diantara dikatakan dengan fikih ma'alat, bagaimana kita mengambil masalah di masa datang, kita prioritaskan dengan resiko, kita kemudian mengalah ketika di masa sekarang. Nah, walaupun kemudian pada akhirnya fikih ma'alat dan fikih muwazanah, jika kemudian dibahas tentang fikih prioritas, sering kemudian dianggap sama dalam hal ini. Oke, di sini ada pertanyaan berkaitan dengan memahami tiga kategori fikih ini. Maka prioritas, kemudian muwazanah, dan juga fikih ma'alat. Baik, lanjut ya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ketika kemudian kita tidak terrealisasi, tidak adanya fikih prioritas di masyarakat kita, sehingga kemudian terjadi banyak realita yang menimbulkan banyak hal yang tidak baik ya. Karena bentuk bahwasanya kita tidak memahami prioritasnya, kita tidak memahami tujuan, kita memperdebatkan pada sarana. Pertama, banyak sekali orang-orang yang kemudian fokus pada ranah sosial ya, dan melupakan hal-hal yang jauh lebih umum dan lebih besar. Ya, contoh, masih banyak dari masyarakat kita memperdebatkan tentang kayak sekarang nih, berkaitan tentang doa berbuka puasa gitu. Mana yang lebih baik ya, zahabat dhama'u, atau menggunakan yang kemudian Allah malaka sumtu, yang padahal kemudian masing-masing itu adalah doa gitu.
selagi berdoa nggak ada masalah. Dan kemudian ada isu tentang Palestina, ada isu kemudian dengan efisiensi anggaran, ada isu kemudian tentang masalah pajak, ada isu tentang masalah pertamak dioplos dan sebagainya. Ini isu yang jauh lebih penting untuk kemudian diperhatikan oleh banyak orang. Tapi kemudian kaum muslimin sengaja dijebak ya, sengaja dihabiskan waktunya untuk membahas hal-hal yang sifatnya teknis gitu. Hal-hal yang sifatnya bukan sesuatu yang sangat penting, tapi kemudian dibikin seolah-olah itu sangat penting. Ini diantara kehebatan setan untuk menjebak kita sibuk pada sesuatu yang kemudian tidak terlalu urgent. Maka banyak orang-orang yang kemudian sibuk dalam mempermasalahkan berkaitan dengan teknis ya. Contoh misalnya kita berdebat ya, kita mau datang misalnya ke Jakarta gitu. Kemudian berdebat mau pakai mobil atau pakai motor atau kemudian pakai pesawat dan sebagainya. Ya terserah, intinya sampai di Jakarta, terserah apapun sarana yang kemudian kita sepakati. Ataupun sarana yang kita pilih nggak ada masalah gitu. Juga begitu gitu, tidak sedikit dari kaum muslimin pada sekarang ini mereka fanatik dengan kelompok mereka masing-masing yang padahal kemudian pada akhirnya tujuan kita adalah bagaimana membuat Allah dan Rasulnya membuat agama ini menjadi tinggi, bukan kemudian membuat tentang kelompok kita, bukan tentang membuat kemudian ormas kita yang menjadi lebih diperhatikan ya. Maka di sini orang-orang kemudian fokus pada ranah-ranah parsial yang kemudian padahal tujuan besar kita di antara hal yang sekarang juga perlu kita perhatikan adalah tentang kondisi qadaya Palestina, ya, kondisi Palestina, kondisi kemudian masyarakat kaum muslimin ya, yang bagaimana kemudian umat Islam ini bersatu, ini yang harus kemudian kita perhatikan. Karena itu tadi contoh kasus kayak tadi, bagaimana kemudian para pendiri bangsa kita memilih untuk mengalah agar apa? Agar kemudian kaum muslimin ataupun kemudian masyarakat Indonesia ini tidak ada yang pecah kembali karena menjaga persatuan menjadi salah satu asasiat ya, menjadi salah satu urgensi, menjadi salah satu standar yang harus kita perhatikan bersama. Kemudian yang kedua, di antara realita yang terjadi adalah fanatisme dalam bermazhab. Teman-teman Allah muliakan, kita pernah bahas sebelumnya di awal-awal sekali bahwasanya mazhab itu hanya sebagai salah satu cara untuk memahami Islam ini. Mazhab adalah salah satu cara untuk kemudian menghasilkan produk dalam bagaimana kita beramal. Oh, sholat itu bagaimana hukumnya? Wajib. Ya, ini menurut siapa? Imam Syafi'i. Yang lain juga sepakat mengatakan wajib. Tapi ada beberapa hal-hal yang berkaitan dengan cara, sunnah, dan yang lainnya yang mereka berbeda pendapat. Jika kemudian semuanya sepakat mengatakan wajib, oke, intinya bagaimana kalian sholat, terus bagaimana bersedekap, bagaimana baca doa istiftah, bagaimana kemudian doa ketika sujud, ruku, dan sebagainya. Ini adalah ranah perbedaan pendapatnya. Sehingga apa? Ketika kemudian ada yang berbeda, kita kemudian tenang saja, karena hal itu bukan merupakan bagian dari rukun. Apalagi kemudian masalah-masalah sepele gitu. Dulu di awal-awal COVID ya, banyak sekali orang memperdebatkan bagaimana hukumnya pakai masker. Yang padahal kemudian tujuannya dia sholat juga gitu. Tidak perlu kemudian kita memperibet, kita memperpanjang, mempermasalahkan sesuatu yang tidak melahirkan amal. Maka kemudian contoh ya, ada orang yang kemudian di sini kita tidak mencela Imam Syafi'i sangat baik ya. Cuman di antara contoh fanatisme bermazhab seseorang, Imam Syafi'i itu melarang adanya gerakan 3 kali berturut-turut di dalam sholat. Jika kita cross check, sebenarnya tujuan dari larangan ini adalah untuk menjaga kekhusyuan. Maka tujuannya adalah agar kita khusyuk di dalam sholatnya. Namun kemudian orang ini fokus pada dilarangnya gerakan 3 kali gitu. Apa yang terjadi ketika kemudian tiba-tiba dalam sholatnya, kemudian handphonenya berbunyi, nada deringnya malah kemudian aneh-aneh, atau malah kemudian dangdut dan sebagainya. Dia tidak mau mematikan handphonenya. Alasannya apa? Karena tidak boleh gerakan 3 kali. Itu bukan hanya dia yang tidak khusyuk, satu masjid itu nggak khusyuk gitu. Bahkan mungkin imam juga tidak kan khusyuk sama sekali. Maka bagaimana kita fokus kepada tujuan? Terus bagaimana? Boleh kita mengambil mazhab yang lain yang kemudian mengatakan boleh gerakan lebih dari 3 kali. Dan apalagi kemudian dari Al-Quran dan Sunnah tidak ada larangan secara spesifik melarang banyaknya gerakan. Hanya saja kemudian kenapa kita dilarang bergerak? Karena di dalam salat kita perlu tenang dan khusyuk. Karena Rasulullah ketika ada sahabat ya yang salat asal-asalan disuruh ulang sama Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan kamu salat seperti nakartidik ya, seperti kemudian ayam yang sedang kalau bahasa kampungnya lah cotok ayam ya, orang yang kemudian seperti sedang makan beras, ayam sedang makan beras ya, itu belum belum turun dia sudah balik lagi gitu. Itu contoh bagaimana orangnya sholat tergesa-gesa, bagaimana dia tidak tenang, karena itu tumak ninah menurut sebagian ulama ataupun Imam Syafi'i mengatakan salah satu rukun dalam ibadah. Maka fokus tujuannya apa? Menjaga kekhusyuan. Maka dalam hal ini fokusnya kita adalah kepada terrealisasinya tujuan, bukan malah kemudian kita kekeh dengan satu mazhab. Contoh yang lain, teman-teman yang Allah muliakan. Ini hanya sebagai pengayaan. Namun saya tidak menganjurkan untuk membahas hal ini di luar forum ini. Dan kemudian ini hanya sebagai informasi bagi kita bersama. Tapi kemudian kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena sebagian orang belum siap dengan hal ini. Tapi ini perlu menjadi contoh yang sangat jelas dan real. Karena di antara hal yang saya syukuri adalah saya S1 sempat setahun di Mesir ya, yang kemudian fanatisme di sini dengan Syafi'i jika kita dari Indonesia, dan kemudian fanatisme dengan Asy'ari jika berkaitan dengan akidah.
kemudian pindah ke Saudi, ya, kuliah di Madinah, yang kemudian fanatisme mereka adalah bukan masalah Hambali, tapi menjadi pendapat yang paling kuat menurut mereka, perspektifnya mereka. Dan akidah seperti akidahnya, ya sering dikatakan dengan akidahnya teman-teman Wahabi, mirip dengan itu. Dan kemudian di Malaysia, ya, maka kemudian dari seluruh negara, seluruh tempat kemudian bertemu dan berjumpa. Di sini kemudian kita memahami bahwasanya kita perlu berlapang dada dan siap untuk kemudian dengan segala permasalahan tadi. Dan ternyata setelah dilihat, ya, dari seluruh perspektif tujuan mereka sama. Tapi gara-gara mereka kekeh dengan cara sehingga terjadinya perpecahan. Saya berikan contoh yang sedikit ekstrim. Tapi kemudian teman-teman yang Allah muliakan kita, saya mohon agar kemudian pembahasan ini tidak dibawa keluar jika kemudian kita tidak menguasai, dan apalagi kemudian sebagian orang dengan fanatisme bermacamnya mereka, yang sampai kemudian ini disampaikan ataupun kemudian dibahas yang malah pada akhirnya bisa terjadinya hal-hal yang negatif. Contoh kasus, teman-teman yang Allah muliakan, di antara salah satu kaidah dasar adalah zina itu dasarnya itu ditutup serapat mungkin. Itu hukum dasarnya. Karena itu kalau kita melihat kasus hukum rajam dalam Islam, itu bisa dikatakan mustahil terjadi. Karena apa? Hukum rajam tidak bisa terjadi kecuali ada 4 saksi yang melihat secara langsung terjadinya penetrasi. Kalau penetrasi tidak terjadi dan saksi ini hanya ada 1 orang atau 2 orang, maka saksi ini yang kemudian dicambuk 80 kali. Dan salah saksi ini adalah dia adalah orang yang adil. Adil maksudnya adalah orang yang terkenal melakukan ketaatan dan amal soleh. Sehingga apa yang dia sampaikan orang langsung percaya. Sekarang, bayangkan. Kalau ada orang, laki-laki, perempuan, nih, misalnya kalian di Jakarta nih, tinggal di kosan, lihat kemudian mereka bukan suami istri, masuk ke kosannya gitu. Dan kita tahu ada kemudian ruang yang bisa mengintipnya. Kira-kira teman-teman kalau ngajak Mas Rizky untuk ngintip, kira-kira mau nggak? Ada orang tuh. Atau lihat ada ustadz yang lebih senior lagi gitu. Ada imam masjid, Ustadz nih, kayaknya orang selingkuh, kita intip yuk gitu. Mustahil itu mau gitu. Maka mereka memilih untuk ngapain urusan orang lain, ngapain lihat hal begitu kan. Maka mustahil akan itu terjadi. Oke, jika kemudian terlihat begitu kentara, ada 5, 10 orang melihat hal ini sudah meresahkan masyarakat. Kemudian mereka gerebek nih. Mungkin mereka berhubungan suami istri, melakukan zina ini itu dengan di dalam ini ya, di dalam selimutnya. Ketika digerebek, apa yang terjadi? Mereka mungkin pasti akan langsung lepas itu dan terpisah laki-laki perempuan. Walaupun kemudian setelah divisum terbukti memang terjadinya penetrasi. Tapi mereka tidak melihat proses ya, seperti timba masuk ke dalam sumur. Walaupun sama-sama telanjang, itu tidak bisa dikatakan mereka berzina. Walaupun pada akhirnya nanti hamil. Mereka kalau ada di situ yang bersaksi mengatakan dia berzina, mereka semuanya dicambuk 80 kali. Dan bahkan saksinya mereka tidak bisa diambil dan dia tidak dianggap lagi sebagai orang yang soleh. Ada kamera, kamera tidak bisa dijadikan sebagai landasan sebagai hukum zina. Malah orang yang kemudian menyebarkan video-video porno, menyebarkan kemudian video yang tidak benar dalam Islam, dia yang dicambuk. Dan teman-teman yang Allah muliakan, berhati-hati untuk mengomentari jika ada artis muslim atau siapapun itu public figure yang selingkuh. Karena jika kita tidak punya bukti secara real, kita tidak bisa melihat secara langsung, maka berhati-hati. Maka jika kita berkomentar, maka tunggu saja. Dalam Islam, kita adalah orang yang fasik. Kita adalah orang yang tidak bisa diterima saksinya. Jika hukum Islam berlaku, kita kena cambuk 80 kali. Dan bahkan kita tahu sendiri cerita tentang seorang wanita Ghamidiyah yang minta pada Rasulullah untuk dicambuk. Ya. Diminta pada Rasulullah untuk dirajam. Itu bukti bahwasanya bagaimana pertama namanya Ghamidiyah. Ghamidiyah ini adalah suku. Tidak diberitahu tentang siapa namanya, dijaga namanya dalam Islam. Yang kedua, Rasulullah mengulur-ulur, disuruh dia kemudian lahirkan dulu anaknya, susui dulu anaknya. Kalau memang hukum Islam harus ditegakkan, maka dia akan dijemput. Ya. Tapi tidak terjadi sama sekali. Ada kasus yang lain, ada seorang sahabat dan dikatakan dia sahabat. Dia tidak dikatakan sebagai orang munafiknya. Dia kemudian berzina, mengaku pada Rasulullah dan kemudian dia saja yang mengaku dan dia pun tidak bisa mengatakan saya berzina dengan siapa, tidak boleh gitu. Jika dia memang mengaku berzina, maka tidak boleh kemudian menyebutkan tentang siapa nama pasangannya. Jika dia menyebutkan nama pasangannya dengan itu dia berzina, dia pun kemudian dicambuk gara-gara apa? Gara-gara menuduh orang ini berzina dengan dia. Karena dia tidak punya saksi sama sekali kecuali dia adalah suaminya secara jelas. Sahabat ini ketika kemudian digali lubang setinggi, kalau laki-laki setinggi pinggang ya, kalau perempuan setinggi dada gitu. Itu kemudian ketika akan dilempar dia berusaha kabur, lari keluar dari lubang tadi. Melihat itu Rasulullah mengatakan fahilla taraktumuh. Kenapa tidak kalian biarkan dia kabur? Sahabat mengatakan ya Rasulullah, dia tidak mencabut kemudian sumpahnya, dia tidak menyebut pengakuannya, dia hanya khawatir dan takutnya. Oh, kalau begitu lanjutkan kata Rasulullah. Bisa saja kemudian dia berubah sumpahnya karena itu para ulama mengatakan kalau ada perempuan sekarang dia tidak lagi perawan.
Dan kemudian nanti dia bersumpah di depan hakim, demi Allah saya masih perawan, saya, dan bahkan dia kemudian melakukan operasi keperawanan, mengatakan kepada calon suaminya dia masih perawan. Itu diperbolehkan, diperbolehkan. Karena apa? Dia bersumpah palsu itu lebih baik daripada dia mengaku dia tidak lagi perawan, mempermalukan dirinya. Maka di sini saya katakan bodoh, bodoh, bodoh. Ada ustadz yang jika kemudian pernah berzina, pernah punya masa lalu yang kelam dia ceritakan kepada orang banyak, Allah menutupi aibnya dan sekarang dia bongkar sendiri. Itu kebodohan yang sangat nyata dan jelas. Maka tidak ada cerita kita kemudian Allah tutupi aib kita di masa lalu kita dan kemudian kita menceritakan apa yang pernah terjadi. Itu kebodohan. Maka teman-teman yang Allah muliakan, siapapun dari kita nanti yang menikah tidak perlu menceritakan tentang masa lalu kita yang kelam. Semua kita punya masa jahiliyah, semua kita punya keburukan, semua kita pernah terjatuh bermaksiat. Maka tidak perlu menyampaikan kepada pasangan kita apa kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Maka jangan. Maka di sini kita sepakat bahwasanya zina itu ditutup serapat-rapatnya. Sekarang ada kasus. Ada seorang wanita, suami istri. Dan kemudian si wanita ini, waliyadzubillah, tiba-tiba jatuh berzina dan selingkuh dengan orang lain. Apa yang terjadi? Kemudian dia sadar itu dosa besar dan kemudian dia mengaku mengatakan pada suaminya, "Mas, saya hamil, tapi ini bukan anakmu." Mungkin ya karena suaminya pergi keluar kota dan sebagainya, kemudian ternyata dia hamil dan selama itu suaminya belum menggaulinya sama sekali. Dan dia mengatakan ini pilihanmu, kamu ceraikan saya silahkan. Tapi kalau kamu maafkan saya sangat berterima kasih. Dengan lapangnya dada suaminya, suaminya akhirnya memaafkan. Dan kemudian mengatakan, oke baik, jika kamu serius bertaubat, ya, maka saya biarkan dan saya maafkan. Kita tutup rapat rahasia ini, dan anakmu anggap inilah anak saya. Apa yang terjadi? Qadarullah, anak ini lahir dan ternyata seorang wanita. Jika nanti anak ini telah besar, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi dia menikah. Kalau kita kekeh dengan mazhab Syafi'i, apa yang terjadi? Rahasia yang hanya diketahui oleh dua orang ini, suami dan istri dan Allah satu lagi, gitu. Yang bahkan teman selingkuhnya pun nggak tahu apakah ini ternyata hamil dari gara-gara dia, gitu. Itu tidak ada yang tahu. Kalau kita kekeh menggunakan mazhab Syafi'i yang mengatakan wali adalah rukun dalam pernikahan, itu aib yang selama ini ditutup rapat itu harus kita bongkar. Ini bodoh namanya. Maka dalam hal ini apa solusinya? Biarkan dia bertaubat, biarkan kemudian anak ini tidak tahu tentang apa yang terjadi, dan bahkan dalam fikih pun dikatakan al-waladu lil firash. Seorang anak itu tergantung kasur. Maksudnya apa? Dengan siapa ibunya tidur, maka sudah kita katakan dia adalah orang tuanya. Karena itu teman-teman yang Allah muliakan, tidak boleh tes DNA. Kalau seandainya kemudian ada artis dulu sempat ya, saya sebutkan namanya karena di sini bentuk dia melakukan dosa terang-terangan. Ada artis namanya Rizky Ridho dan kemudian meminta karena dia melihat ya umur kehamilan istrinya itu kemudian tidak sesuai dengan pernikahannya, dengan kebodohannya dia. Maka dia meminta istrinya untuk tes DNA. Itu dia menuduh istrinya berzina. Jika kita meminta tes DNA kepada anak kita, kepada keluarga kita, maka kita menuduh pasangan kita berzina. Maka tidak diperbolehkan kecuali memang ada masalah, ada kriminalitas yang lain yang membutuhkan tes DNA. Tapi kalau ternyata hanya sekedar pengen tahu apakah benar anak saya atau tidak, itu dilarang dalam Islam. Karena dalam tanda kutip ada tuduhan seseorang sedang berzina. Maka apa yang solusi kita lakukan? Kita bisa mengambil mazhab Abu Hanifah yang mengatakan wali bukan rukun dalam pernikahan. Maka lanjutkan pernikahan tadi, menikahkan oleh bapak yang selama ini orang tahu ini adalah bapaknya, maka silakan dia nikahkan. Walaupun ternyata itu bukan ayah kandungnya, maka dia bisa menikah gitu. Dan ketika dia menikah, maka pernikahan tetap sah. Kenapa? Karena Abu Hanifah tidak mewajibkan wali sebagai rukun dalam pernikahan. Ini contoh. Namun, ini kasus ini karena dalam artian ranah kita di Indonesia menggunakan mazhab Syafi'i dan jika disampaikan secara keseluruhan, maka mungkin akan menjadi pembenaran bagi yang lainnya. Dia berzina, maka sudah dia simpan, maka bukan itu yang kita inginkan. Ini contoh bagaimana kemudian pentingnya kita fakih, pentingnya kita bijak, pentingnya kita paham dalam menanggapi sebuah permasalahan, bukan tentang bagaimana fanatisme kita dengan sebuah mazhab dan sebuah pendapat. Oke, di sini ada pertanyaan. Baik, kita lanjutkan. Dan realita yang terjadi adalah kita terjebak pada ranah-ranah yang sunnah dan merupakan hal-hal yang wajib ya. Di sini hebatnya setan. Teman-teman Allah muliakan, banyak sekali orang-orang yang kemudian menjebak kita gitu, ataupun dalam artian ya setan kemudian menjebak manusia untuk salah dalam memilih prioritas karena apa dia tidak berilmu sama sekali dan ini yang sering terjadi. Banyak sekali amalan ibadah-ibadah yang wajib itu tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa fadilahnya, apa kemudian karunianya, apa kemudian keuntungannya. Selalu yang disampaikan itu adalah tentang ibadah-ibadah yang sunnah dan apa fadilahnya. Contoh, salat qobliyah subuh. Fadilahnya apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya.
Salat duha itu sama dengan bersedekah terhadap seluruh sendi. Salat rawatib 12 rakaat dalam sehari dan semalam. Rasulullah mengatakan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang salat 12 rakaat sehari dan semalam, Allah kemudian bangunkan baginya rumah di surga. Banyak fadilah-fadilah yang bersedekah gitu. Maka Allah ganti dengan 700 kali lipat dan sebagainya. Bagaimanapun itu, teman-teman yang Allah muliakan, ibadah sunnah ini sifatnya adalah sebagai tambalan. Sifatnya adalah sebagai penambah. Yang nanti di akhirat Allah mengatakan kepada para malaikat, "Undur fi salati abdi, lihat salat hambaku ini. Kalau dia sempurna, maka fa'atammaha, selesai." Ibadah yang sunnah ini nggak ada gunanya sama sekali, dibiarkan, dibuang malah. Jika kemudian salatnya itu telah sempurna. Tapi jika kemudian ternyata salatnya ini kemudian cacat, ya, salatnya ini ternyata tidak sempurna, yang wajib ini, maka baru lihat dari salat sunnahnya hambaku, kata Allah, maka tambahkan. Maka tujuan fungsi dari salat ini, salat sunnah ini adalah menyempurnakan ibadah salat wajib. Namun setan akan membuat kita terjebak dalam hal ini. Banyak orang ya, teman-teman yang Allah muliakan, dia salat ya, qabliyah subuh gitu, dan sedang salat tiba-tiba kemudian muadzin telah iqamah gitu. Apa yang terjadi? Dia keluarkan salat sunnahnya dan kemudian dia tidak mendapatkan takbirnya imam. Teman-teman yang Allah muliakan, takbirnya imam ini itu sangat penting dan sangat besar pahalanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, jika teman-teman semuanya bisa melakukan ibadah ini, usahakan dan coba. Karena ternyata tidak semua orang yang dimudahkan bisa melakukan ini. Saya pun berkali-kali mencoba ibadah ini, belum berhasil sampai sekarang ini. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah mengatakan, "Man shalla arba'ina yauman." Siapa yang salat 40 hari, wa adraka takbiratul ula, dan dia mendapatkan takbir pertamanya imam, maka kutibat lahu bara'atan, maka ditulis baginya dua kebebasan. Pertama, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minal jahim. Dia dipastikan bebas dari kemunafikan. Dia bukan orang munafik sama sekali. Dan yang kedua adalah bara'atun minal jahim. Dia dipastikan selamat dari api neraka 40 hari dan mendapatkan takbirnya imam, berarti sholat berjamaah. Dan ternyata apa? Ini membentuk karakter. Karena itu mungkin ada orang membuat beberapa untuk membentuk habits ya. Mungkin 8 hari karena anggapan tadi 40 hari dan sebagainya. Dan juga dalam banyak ayat ya. Hatta idza balagu arba'ina sanah, orang sudah sampai berumur 40 tahun, itu biasanya karakter sudah terbentuk ya. Dan 40 tahun tadi sudah terbentuk karakter dan kematangan. Maka orang yang belum 40 tahun dia masih bisa membentuk karakter yang baru. Dan 40 tahun berikutnya setelah 40 tahun, maka dia biasanya akan lebih mudah untuk beramal jika karakternya sebelumnya adalah terbentuk melakukan ketaatan. Maka di sini takbir pertama jauh lebih penting. Maka ada orang yang karena memahami, oh sholat sunat fajar ini besar pahalanya. Imam sudah takbir, kemudian imam sudah ruku, dia masih belum kelar sholat sunat. Ini salah konsep. Kalau dalam artian bentuk yang terjadi adalah kita beli motor, kemudian kita diberikan hadiah jaket atau diberikan hadiah helm. Helmnya kita ambil, motornya kita buang. Itu namanya yang tidak paham tentang fikih prioritasnya. Banyaknya. Dan setan bahkan dari sunnah nanti ke mubah akan menyuruh kita memilih yang mubah dengan asumsi bahwasanya, oh kan itu kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa, sehingga kita akan disuruh untuk memilih kan nggak apa-apanya gitu, sehingga tidak melakukan yang sunnah. Baru nanti dari sunnah ke makruh lagi-lagi digunakan bahasa tidak apa-apa, kan ditinggalkan dapat pahala, dilakukan tidak apa-apa. Maka di sini kita terjebak dengan langkah-langkah setan. Maka mudah nanti jatuh kepada hal yang haram. Orang berambisi untuk kemudian bersedekah ya, tapi kemudian ketika berzakat ya, banyak sekali yang kemudian yang tidak menunaikan zakat sebagaimana yang seharusnya. Ini yang kemudian sering terjadi permasalahan. Kemudian, di antara realita yang terjadi ketika tidak memahami fikih prioritas adalah tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana orang yang menyampaikan kebenaran. Yang sering terjadi adalah terbentuk fanatisme kepada figur. Oh ini karena ustadz saya nih gitu. Maka nggak peduli, pokoknya kalau bukan ustadz saya tidak akan saya ikuti. Ini yang sering terjadi. Oh itu kata ustadz siapa? Tergantung ustadznya, bukan tentang siapa yang menyampaikan, bukan tentang apa yang disampaikan, bukan tentang kemudian validitas informasi yang dia dapatkan. Tapi yang pertama kali dijadikan landasan adalah, oh itu bukan ustadz saya, oh itu bukan ustadz kita, oh itu bukan ustadz sunnah, oh ini ustadz bid'ah. Seperti apa? Bukan seperti itu karakter yang harus kita terima. Maka di sini dari siapapun datangnya kebenaran, dan ini adalah karakter Bani Israel. Dalam Al-Baqarah Allah mengatakan, "Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih." Ada yang Allah muliakan sedikit tentang historikal tentang Bani Israel ini. Jadi kalau kita lihat cerita panjang ketika pada akhirnya orang-orang Yahudi ataupun Bani Israel tidak lagi kemudian Allah karuniakan, Allah putus para nabi dan rasul dari mereka. Mayoritas nabi dan rasul itu dari kalangan dari keturunan Ishak ya, dari Ishak kemudian turun, dan dari Nabi Ismail itu hanya turun Nabi Muhammad. Bahkan kalau kita lihat tentang cerita David dan Jalut, David dan Goliat ataupun Daud dan Jalut ya, ketika kemudian mereka sangat begitu kalut, ketika kemudian hanya ada satu wanita lagi.
dari Bani Israel, yang kalau wanita ini tidak melahirkan anak laki-laki, maka habis sudah, tidak ada lagi kemudian nabi dari kalangan Bani Israel. Mereka sangat membutuhkan nabi. Kenapa? Karena banyak urusan-urusan mereka bisa terselesaikan dengan nabi ini, tapi hanya untuk urusan dunia. Kita lihat kisah bagaimana Bani Israel dengan surah Al-Baqarah, ya, surah Al-Baqarah, kisah ketika Bani Israel ada orang kaya raya gitu. Dan kemudian orang kaya raya ini tidak punya keturunan, hanya ada punya kemudian ponakan. Dan orang-orang ini mengincar harta orang ini karena kalau dia mati, maka jangan sampai jatuh kepada ponakannya. Tapi suatu ketika orang ini meninggal ya. Maka mereka tidak tahu siapa yang membunuh ini karena secara serta-merta ketika mereka meninggal, maka harta dia yang sangat banyak ini itu akan diambil oleh ponakannya. Maka mereka datang kepada Nabi Musa hanya untuk mengetahui tentang siapa yang membunuh, untuk kepentingan dunia mereka. Bahkan bahasa yang mereka gunakan apa? Qalu ya Musa di'u lana rabbak. Ini sangat kurang ajar dan sangat tidak beretika. Apa bahasa yang digunakan? Wahai Musa, coba tanya sama Tuhanmu gitu. Lah, Tuhanmu bukan Tuhannya kita gitu. Bayangin bahasa yang sangat hina. Membahasakan pada Nabi Musa, coba Musa tanya nama Tuhanmu gitu. Dia tidak mengakui sebagai Tuhannya mereka. Namun Nabi Musa dengan sabarnya dijawab satu persatu. Pada akhirnya apa? Ketahuan. Ternyata memang yang membunuh adalah ponakannya. Sehingga apa? Setelah ketahuan akhirnya apa? Apakah mereka beriman? Ternyata tidak gitu. Summa qasat qulubuhum min ba'di dzalik. Hati mereka kembali keras ya. Maka Bani Israel itu butuh dengan kehadirannya Rasul gitu ya. Nah, apa yang terjadi gitu? Sampai singkat cerita nanti tidak ada lagi dari para nabi dan rasul yang lahir dari kalangan Bani Israel ini. Dan mereka membaca dalam Taurat, nabi terakhir itu akan ada di Madinah. Sehingga apa? Mereka bermigrasi besar-besaran ke Madinah, tinggal di Madinah dengan harapan apa? Nanti lahir dari keturunan mereka ini, yang mereka menikah bercampur dengan terjadinya asimilasi dengan orang-orang yang ada di Madinah, sehingga dari keturunan mereka ini nanti lahir seorang nabi. Skenario Allah berubah. Nabi ini memang nanti akan jadi nabi nanti di Madinah, tapi dia lahir di Mekah, tumbuh di Mekah, dan kemudian jadi nabi pertama kali diberikan wahyu nanti di Mekah. Dan apa yang terjadi ketika Rasulullah datang ke Madinah? Falamma ja'ahum ma'arafu, tatkala datang kepada mereka yang mereka sangat tahu dengan tanda-tandanya ini. Bahkan dalam sebuah riwayat teman-teman Allah muliakan, kenapa menggambar di zaman Rasulullah itu diharamkan? Karena kebiasaan Bani Israel, mereka dikatakan dengan ahli kitab, mereka orang yang terdidik dan biasa menggambar. Dalam sebuah riwayat, kalau saya tidak salah, Abu Musa al-Asy'ari datang ke Andalusia, dan di sana banyak kemudian orang-orang Yahudi gitu. Dan kemudian ketika mengatakan saya adalah pengikut dari Rasul terakhir gitu. Mereka nggak percaya. Kalau begitu kamu akan tahu dengan gambar-gambar ini ternyata benar. Semua Nabi dan Rasul mereka lukis dan mereka gambar. Jadi di sini tidak ada Nabi saya, kata kemudian Abu Musa al-Asy'ari. Kalau saya tidak salah, mohon maaf kalau nanti di cross check ulang. Intinya seorang sahabat. Ada satu orang yang datang, apa yang terjadi gitu. Maka kemudian, oke, kamu datang ke rumah saya ternyata benar. Ada gambar yang sangat detail, itu foto Rasulullah ataupun gambar Rasulullah dan kemudian ada seorang laki-laki yang memegang lututnya. Dia mengatakan ini adalah Rasul dan ini bukan Rasul gitu. Maka benar, sahabat ini mengatakan ini adalah Abu Bakar. Bayangkan, karena itu di dalam Al-Quran dikatakan alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka tahu Nabi ini sebagaimana mereka tahu anak dan keturunan mereka. Teman-teman yang Allah muliakan, saya nggak tahu siapa yang sudah menikah di sini. Kalau kita sudah menikah, bayangin, saya pernah satu ketika sholat Id ya, dan kemudian istri saya di belakang gitu. Itu banyak bayi gitu. Tapi kemudian ketika sedang sholat terdengar suara nangis gitu. Dari karakter nangis saya bisa menjamin 100% ini anak saya. Padahal saya tidak melihat sama sekali. Ini anak saya. Orang tua kita itu bisa tahu nih, jangankan kita, bahkan kita saja mungkin bisa tahu, tapi orang tua kita lebih detail. Ada nih anaknya mungkin 5 orang. Itu dari cara buka pintu itu tahu, oh itu si Fulan ini gitu. Dari cara dia berjalan dia tahu, padahal kemudian dia di kamar, dia di dapur. Oh si Fulan ini yang datang gitu. Orang tua kita bisa tahu. Orang-orang Yahudi itu tahu Rasulullah sedetail itu. Dan ketika datang ke Madinah, falamma ja'ahum ma'arafu, datang kepada mereka yang mereka kenal dengan detail, kafaru bih, mereka ingkari. Kenapa? Karena tidak datang dari golongannya mereka. Maka orang-orang yang tidak memahami fikih prioritas adalah mereka fokus kepada ormasnya mereka, fokus kepada ustadznya mereka. Jika bukan datang dari kelompok mereka, maka mereka salahkan. Jika tidak datang dari ustadznya mereka, mereka tolak. Yang padahal kemudian terserah dari partai manakah, dari kelompok manakah, jika itu kebenaran, itu kebaikan kita usung. Dan itu jika kemudian ada para ustadz yang kemudian terlibat di ranah siasah, ranah politik dan sebagainya. Kemudian jika ada yang mendukung Palestina dari partai liberal sekalipun, kita dukung, kita dukung. Karena apa? Bagaimanapun kita mendukung tentang isu Palestina ini, terserah dari mana saja. Maka bukan harus datang dari kita. Maka dari sini bagaimana membedakan yang benar dan membedakan yang menyampaikan kebenaran.
Maka fokusnya kita adalah terrealisasinya kebenaran. Bahkan contoh, di detail. Teman-teman yang Allah muliakan. Ketaatan kita itu bukan pada Muhammad. Mohon perhatikan dengan baik, jangan sampai salah paham. Ketaatan kita itu bukan pada Muhammad, tapi kepada Rasulullah. Karena itu Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillah, bukan fi Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu personal, Rasulullah adalah sistem. Kalau Rasul yang menyampaikan, maka itu benar. Karena itu beberapa kondisi ada yang aneh, kayak tadi ya, Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Para sahabat protes, tapi kemudian Abu Bakar menegaskan, fa in ta'lam innahu Rasulullah. Wahai Umar, dia itu Rasul. Akhirnya Umar diam. Ketika kemudian perang Badar, kalau kita sudah belajar sirah gitu, Rasulullah kemudian berinisiatif meletakkan pasukan itu di belakang sumur. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ahada wahyun am ijtihad? Ya Rasulullah, ini wahyu atau ijtihad? Kenapa? Kalau itu ijtihad berarti kamu salah, kita tidak perlu patuh. Maka lebih baik dipindahkan ke depan sumur. Ternyata benar, Rasulullah mengatakan itu ijtihad. Kalau ijtihad ya Rasulullah, sebaiknya kita letakkan di depan. Pernah juga kemudian satu ketika ketika Rasulullah sakit di akhir hayatnya gitu ya, menyuruh jadi Imam Abu Bakar. Kemudian ketika Rasulullah datang, Rasulullah mengatakan pada Abu Bakar, "Kif, tetap di depan." Tapi Abu Bakar nggak mau mundur. Berarti apa? Rasulullah nggak Abu Bakar nggak patuh. Nggak patuhnya kepada siapa? Kepada Muhammad, bukan kepada Rasulullah. Bahkan ketika Nabi Isa merasakan mulai ada pemberontakan di kalangan Bani Israel, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Nabi Musa bertanya kepada Hawariyun, "Man ansari? Siapa yang akan menolong saya terhadap agama Allah?" Apa jawab Hawariyun? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Seharusnya jawaban Hawariyun adalah nahnu ansaruka ilallah. Seharusnya jawaban Hawariyun adalah kami penolong-penolongmu wahai Isa terhadap agama Allah. Tapi apa jawaban Hawariyun? Kami ini adalah penolong-penolong Allah. Artinya apa? Wahai Nabi Isa, kalau ternyata memang yang kau lakukan menurut agama Allah kami bantu, tapi jika tidak kami tidak akan membantu kalian. Maka di sini fokusnya tercapainya kebenaran bukan tentang siapa yang menyampaikan kebenaran. Banyak keputusan yang melenceng ya, karena tidak tidak menggunakan fikih prioritas ya. Karena itu tadi gitu, menggunakan egosentris, menggunakan kemudian rasa inferior individualisme yang ada, kemudian perasaan yang digunakan sehingga tidak tepat sasaran. Banyak hal-hal yang prinsip ya, dan kemudian hal-hal yang fleksibel ini yang sering terjadi. Teman-teman Allah muliakan, ada ranah-ranah sering berkaitan dengan masalah fikih dengan akidah dan kita pernah bahas sebelumnya. Tidak semua permasalahan fikih adalah masalah prinsip, ya masalah cabang dan tidak semua masalah akidah adalah masalah prinsip. Masalah-masalah yang kemudian sebenarnya fleksibel bisa dipermudah kayak tadi masalah antara tayamum kemudian dengan wudu, masalah kemudian gerakan dalam sholat, ya. Masalah kemudian kiblat. Kiblat itu sebenarnya teman-teman yang Allah muliakan, lihat luar biasanya Islam. Allah mengatakan fawalli wajhaka syatra, ke arah. Maka bukan harus sampai ke kiblat. Kalau beredaksi yang digunakan dalam Al-Qur'an fawalli wajhakal Masjidil Haram, maka arahkan wajahmu ke Masjidil Haram, masalah dan musibah. Bayangkan kita yang sholat di rumah, mana kiblatnya? Serong kiri. Nah, serong kiri ini berapa nih? Tarik dikit aja, kemudian nggak sampai ada kemudian pergeseran 0,0, sekian derajat, itu bisa dipastikan nggak akan sampai ke Masjidil Haram. Maka bahasa Quran adalah ke arah. Maka walaupun nggak sampai, intinya sudah ke arah sana, maka benar. Contoh, kalau seandainya kita kemana? Kita di Jakarta, kita mau kemana? Ke Monas. Monas arah kemana? Arah ke, misalnya arah ke utara. Maka udah, walaupun nggak sampai ke Monas, intinya kita ke utara, sampai-sampai. Maka adilnya Islam adalah, maka apalagi jika kemudian hanya masalah kemudian pergeseran cuma 1 derajat, 2 derajat ya, masjid ya, kemudian orang berdebat pecah, maka tidak perlu memperpanjangkan masalah dalam hal ini. Karena hal-hal yang kemudian masih bisa diberikan keringanan. Dan kemudian kita tidak banyak orang yang tidak siap meneliti lebih dalam ya, terburu-buru ya. Karena hanya pendapat satu atau dua tokoh ya. Oke, juga sering terjadi ya, orang kemudian sibuk dengan syiar ya, dan tampilan luar serta lupa dengan esensi. Mereka pokoknya pakai cadar, mereka pokoknya menutup aurat ya, tapi kemudian bagaimana menjaga hati, bagaimana menjaga lisan, bagaimana sahnya amal, mereka tidak peduli. Karena apa? Fokus hanya dengan satu atau dua sisi. Ilmu dan amal tidak sinkron. Banyak keraguan dan banyak sekali keputusan-keputusan yang kontradiktif ketika tidak memahami fikih prioritas. Wallahu alam, untuk sementara kita cukupkan. Silakan jika ada diskusi dan pertanyaan. Oke, jazakallah khair, Ustaz Azam. Baik, buat teman-teman di sini cukup banyak ya materi terkait fikih prioritas, apalagi banyak kasus yang sangat dekat dengan keseharian kita. Buat teman-teman yang mungkin masih bingung terkait fikih prioritas, bisa langsung ditanyakan ke Ustadz Azam ya. Apalagi tadi banyak terkait kasus orang yang beribadah, orang yang ketat dengan fikihnya, tapi terkait etika nilai-nilai Islam sopan santunnya
dia abaikan. Ada orang-orang yang kuat menjalankan sunnah-sunnahnya, tapi yang wajibnya malah ditinggalkan. Oke, boleh teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan? Mas Fahmi, oke silahkan Mas Fahmi. Baik, terima kasih Bang Engki atas kesempatannya. Mungkin langsung aja, Ustadz. Fahmi mau dikit bertanya soal fokus ke tadi fanatisme terhadap mazhab gitu, Ustadz. Kalau misalnya kita menggunakan apa ya mazhab beberapa mazhab dalam ibadah itu apakah diperbolehkan, Ustadz? Semisal kayak kita wudhunya wudhu kayak Syafi'iyah misalkan kalau misalkan sholatnya sholat Hambaliyah apakah itu boleh Ustadz. Dan juga apa sih dasar hukumnya yang menjadikan itu boleh atau nggak boleh gitu gitu sih Ustadz. Terima kasih. Ya, Fahmi di pertemuan pertama hadir nggak ya? Hadir Ustadz. Oh, hadir ya. Jadi ini namanya talfik ya. Talfik ini artinya adalah menggabung-gabungkan antara mazhabnya. Secara fikih, secara dasar hukumnya diharamkan dan dilarang. Jika kemudian niat kita adalah memudah-mudahkan urusan. Tapi jika tujuannya adalah tercapainya tujuan, tercapainya adanya prioritas yang kita ambil, itu diperbolehkan. Karena itu kemudian tingkatan seseorang dalam beberapa hal itu ataupun dalam belajar ada setidaknya tiga atau empat. Yang pertama adalah namanya orang awam yang tidak paham sama sekali. Contoh, kita pergi ke dokter, kita sakit ya, dokter kasih obat ya, dan dokter tidak menjelaskan sama sekali. Tugas kita apa? Udah makan aja sesuai dengan aturannya dan regulasinya. Makan ini sekali sehari, jumlahnya sekian mili ataupun berapa butir dan sebagainya. Udah ikuti aja, karena kita tidak tahu sama sekali. Ada orang yang kedua adalah talibul ilmi, orang yang berusaha belajar, orang yang berusaha memahami, orang yang berusaha mengetahui. Maka dokter ngasih tahu nih, dan kemudian kita bertanya, ini untuk apa dok ya? Oh ini untuk obat demam ya. Ini untuk apa dok? Oh ini untuk obat penghilang nyeri. Ini untuk apa dok? Oh ini antibiotik ya. Oke gitu. Ketika kita tahu ternyata obat demamnya masih banyak, masih puluhan butir lagi, dan demam kita sudah turun. Boleh kita nggak makan, boleh-boleh saja ketika kita paham. Ketika kita tahu ternyata, oh ini untuk penghilang nyeri ya, maka kita pakai ketika rasa sakit aja. Ketika nggak sakit, maka nggak ada masalah. Maka boleh-boleh saja ketika kita sudah mulai tahu. Maka mazhab ini harus diikuti secara penuh bagi orang yang memang sama sekali nol dan tidak tahu sama sekali. Karena itu proses kita belajar, kita mengerti kayak tadi contohnya. Kenapa Imam Syafi'i melarang gerakan 3 kali? Oh ini tujuannya adalah karena menjaga kekhusyuan. Contoh yang lain, teman-teman yang Allah muliakan. Masalah yang juga polemik yang sering terjadi adalah berkaitan dengan sentuhan lawan jenis. Kalau kita nggak paham, Imam Syafi'i mengatakan nggak boleh, maka oke, kita anggap batal. Tapi kalau kita mulai kemudian memahami kenapa dilarang, karena dalilnya seperti ini, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Jadi Allah muliakan, pada dasarnya yang membatalkan wudhu itu segala sesuatu yang keluar dari dua lubang, dubur dan kubul ya, dari kemaluan tempat pipis dan tempat berak nih. Jika ada yang keluar dari dua lubang ini atau memasukkan dari dua lubang ini, itu membatalkan wudhu. Apapun yang lainnya itu adalah turunan dari hal itu. Contoh tidur terlentang. Orang tidur terlentang itu ketika mata tertutup ada dua lubang yang terbuka, mulut dan pantatnya. Tapi kalau orang tidur dengan kondisi duduk, mohon maaf ya, teman-teman nih, saya nggak tahu kalau yang lainnya, tapi mayoritas kalau kita betul-betul duduk ya, dan kemudian kita pengen kentut ya, kita pasti angkat pantat gitu ya, agar dia keluar tuh. Karena itu orang kalau duduk, senyenyak apapun dia, itu tidak akan ada angin yang keluar. Tapi kalau dia berbaring, dia tidak bisa karena saking nyenyaknya nggak tahu apakah memang ada angin yang keluar. Apalagi menyentuh kemaluan. Yang menyentuh kemaluan itu ketika kemudian tersentuh oleh bagian ini. Ketika tersentuh, mohon maaf, orang dengan ini masturbasi. Maka nanti ada keluar nama cairan namanya adalah mazi, baik laki-laki ataupun perempuan. Apalagi gitu ya. Nah, berkaitan dengan bersentuhan dengan lawan jenis, apa yang memicu ini keluar? Sebenarnya teman-teman yang Allah muliakan, fokusnya adalah pada keluarnya sesuatu, bukan dengan sentuhan dengan lawan jenisnya. Karena itu kalau kita meluk anak kita, ibu kita, apakah kalian bernafsu? Tidak. Tapi kalau memang ada yang bernafsu dengan lawan jenis, maka keluar madhi, keluar. Malah dalam hal ini, kalau ada orang yang belok nih, dia suka dengan laki-laki. Laki-laki suka dengan laki-laki, malah tentu dengan perempuan nggak keluar sama sekali. Malah dengan bersentuhan dengan laki-laki keluar madhinya. Batal, karena fokusnya bukan pada sentuhannya tadi. Dia menjadi pemicu trigger dengan keluarnya madhi tadi. Ketika kita paham, oh tujuannya ternyata ini. Berarti nggak apa-apa dong. Boleh ketika kita tahu tujuannya. Sama, misalnya kita masak makanan.
Kenapa pakai kemudian merek ini? Oh, ternyata intinya bukan mereknya. Misalnya contoh kita beli ragi, kita beli kemudian apalagi beli kemudian margarin ya. Oh, harus merek ini tidak. Oh, intinya margarin. Kalau berarti nggak ada margarin ini kita bisa beli yang lain. Kenapa bisa beli yang lain? Karena kita paham tujuannya adalah ini. Maka tahapan kedua ini dikatakan dengan talibul ilmi. Kita bisa kemudian mengambil sesuatu untuk kemudian menyelesaikan permasalahan. Baru tahapan ketiga itu nanti dikatakan dengan mujtahid. Ya. Mujtahid yang kemudian dia memang memiliki kemampuan yang bisa mengeluarkan hukum mufti secara langsung. Di tahapan ketiga, yang biasanya mujtahid ini sifatnya ada yang masih parsial. Baru kemudian yang tertinggi mujtahid mutlak, dan sekarang ulama mengatakan tidak ada lagi yang betul-betul memiliki kemampuan mujtahid mutlak ini. Dia bisa membahas seluruh perkara. Masalah teknik, dia bisa mengeluarkan fatwa. Masalah ini, dia bisa mengeluarkan fatwa, maka tidak ada lagi. Biasanya parsial ya. Dia bisa memiliki kemampuan ijtihad di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang ini, maka tidak di semua bidang. Karena itu kemudian kita sekarang membutuhkan adanya perkumpulan para ulama, sehingga apa keputusan tadi tidak salah tempatnya. Maka dalam hal ini boleh jika kemudian pada tahapan kita mencari maslahatnya. Kemudian ada tujuan dari hal tadi. Maka dalam hal ini sah-sah saja karena landasan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Selagi kemudian dalam Al-Quran, dalam Sunnah dan dalil-dalil yang lain tidak ada yang melarang secara spesifik, dan ulama ada pendapat dalam hal itu, maka silahkan kemudian kita mengambil patokan, kita berpijak dalam ranah tadi. Maka sah-sah saja jika kemudian kita sudah pada tahapan talibul ilmi, berusaha untuk belajar, berusaha untuk memahami ini kenapa, ini untuk apa diperbolehkan. Jika memang disampaikan, maka kita fokus tercapainya tujuan. Sehingga pada apa? Ketika kita berbeda pendapat, ketika kita berbeda madhab, selagi mencapai satu tujuan, ini yang kemudian kita inginkan, terjadinya lapang dada. Kita mudah untuk berlapang dada dalam perbedaan yang ada. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Indonesia adalah negara Islam yang kemudian kita selalu digaung-gaungkan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda bahasa dan budaya, seharusnya berbeda-beda mazhab, berbeda-beda ustadz, berbeda-beda latar belakang, kita tetap satu. Karena itu Bhinneka Tunggal Ika ini bukan konsep bahasa sansek dan sebagainya, tapi adalah memang konsep Islam itu sendiri gitu. Kita berlapang dada dengan perbedaan tadi. Karena itu kemudian gak ada masalah. Ada yang mengatakan Indonesia Islam bertolak belakang dengan kemudian Nusantara, tidak. Seluruh kemudian bangsa ini, seluruh kemudian apapun prinsip dasar pada negara ini, itu semua sesuai dengan Islam. Terserah menggunakan bahasa apapun, karena itu kita tidak fokus pada syiar, tapi fokus kepada inti. Walaupun menggunakan bahasa kayak tadi Bhinneka Tunggal Ika, ya oke, nggak ada masalah gitu. Maka terserah, nggak harus menggunakan bahasa ataupun tidak. Kita contoh, ada halakoh nih. Kita bahasakan apa dengan kelompok preman pemain domino ya. Terserah aja, intinya kemudian isi materinya tentang apa, terserah-terserah aja gitu. Maka fokus kepada isi. Maka ini tadi, dalam beberapa kondisi, sah-sah saja kita menggabungkan beberapa mazhab. Jika ada masalah kayak tadi, kita sholat mengikuti mazhab Syafi'i, zikirnya ini, tapi kemudian berkaitan dengan gerakan, kita menggunakan pendapat jumhur, memperbolehkan gerakan lebih dari 3 kali. Ketika saf di depan kosong, nggak ada yang ngisi, kita jalan. Itu pendapat siapa? Jumhur, bukan pendapat Imam Syafi'i. Boleh memenuhi gerakan 3 kali gitu ya. Ketika handphone kita bunyi, kita menggunakan mazhab Syafi'i, kita kunut ya, dan kemudian Bismillah kita jaharkan. Kemudian apa? Ketika handphone kita mati, bunyi, kita matiin. Itu pendapat siapa? Pendapat jumhur. Maka jika ada masalah diperbolehkan. Wallahu a'lam. Oke, gimana Fahmi? Oke, terima kasih Ustaz. Udah Iya, terjawab. sama-sama. Oke. Jazakallah khair Ustadz Kiren karena sudah Ustadz Kiren Ustadz Azam Belum uh, move on ya? terbawa sudah terlalu lama. Enggak nyampe. Terima kasih banyak Ustadz Azam, jazakallah khair, masya Allah ya luar biasa tadi materi yang disampaikan Ustadz Azam. Banyak hal yang bisa kita renungkan bareng-bareng. Salah satu poin pentingnya adalah dari fikih prioritas itu ya yang disampaikan tadi. Gimana kita bisa menentukan mana yang lebih utama dalam hidup kita ya. Karena kadang kita sibuk mengejar sesuatu yang sebenarnya sunnah, tapi malah lupa sama yang wajib. Atau kita terlalu fokus pada satu hal sampai lupa amanah yang lain yang lebih besar. Nah, ini bisa kita coba refleksikan ya dalam keseharian kita, ilmu-ilmu yang kita dapatkan tadi, ketika kita dihadapkan dua pilihan yang baik atau dua pilihan yang buruk, harapannya teman-teman di sini sudah bisa ya menerapkan ilmu dari fikih prioritas tadi. Uh, Terima kasih banyak sekali lagi sebelum menutup agenda kita pada sore hari ini. Ane selaku MC izin pamit undur diri.
Apabila ada salah kata, tolong dimaafkan kepada Allah. Mohon ampun. Eh, kita istighfar sebaik-baiknya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nanti kita akhiri dengan dokumentasi ya. Kita sempurnakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh silakan on cam dulu teman-teman. Amin. Terima kasih ya Laila. Ada siapa nih? Izati belum, Sandi, Agung, Laya, Mufid, Haura, Fai, Gista, Revi. Oke, kita foto ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih banyak jazakallah khair Ustadz Azam atas ilmunya. Semoga menjadi pahala. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.